Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras. Ia memberi waktu 1 tahun bagi Bea Cukai untuk melakukan pembenahan atau menghadapi konsekuensi pembekuan operasional. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama memastikan bahwa pembenahan akan dimulai dari kultur kerja di lingkungan DJBC. Ia juga menegaskan akan mendorong peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara. Koreksi, ya, bentuk koreksi dari Bea Cukai. Yang pasti Bea Cukai bahwa kedepannya kita akan berupaya untuk lebih baik. Ya. Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai, sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri, ya, untuk menghilangkan image negatif kepada Bea Cukai. Kalau strateginya kayak gimana, Pak? Ya, pastikan mulai dari kultur, ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan, ya tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Selain pengawasan, DJBC berkomitmen memperbaiki seluruh layanan untuk masyarakat. Salah satu langkah teknis yang tengah ditempuh adalah integrasi teknologi akal imitasi AI dalam sistem pengawasan kargo. Teknologi ini diharapkan dapat menekan praktik under invoicing yang selama ini merugikan negara. Ya tentunya kita berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice. Kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI gitu. Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna, tapi kita sudah berupaya untuk mengarah ke sana. Pak, penindakan Pak. Kalau soal pelabuhan Batam sama Sabang kan itu kan jadi arus masuk impor beras ilegal. Ya, karena kalau di Batam sama di Sabang itu kan itu merupakan free trade zone, ya. Nah, di mana mempunyai aturan yang tersendiri. Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh Bea Cukai. Pak, penindakan seperti ini efektif nggak sih Pak untuk ngejar target agar nggak Pak Menteri Pak sejauh ini? Ya pasti efektif. Sedikit perubahan ataupun tindakan yang dilakukan oleh kita tentunya adalah untuk bagaimana kita menjaga penerimaan negara tidak dinikmati ataupun hal-hal yang ilegal bisa keluar. Seandainya ada petugas Bea Cukai yang masih bandel gitu Pak. Ya masih bandel, kita selesaikan itu aja, ya. Saat ini sudah berapa banyak Pak yang diselesaikan? Nah itu karena kan kita ada proses, ya. Nah, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak berapa yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses, apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan.
Jaka juga meminta dukungan masyarakat untuk memulihkan kepercayaan sekaligus mengikis stigma negatif terhadap bea dan cukai. Ia menyadari perbaikan pelayanan perlu waktu. Ia berjanji perubahan akan berjalan bertahap dan konsisten. Ya optimis, harus optimis. Gitu. Ya, kalau kita nggak optimis, ya tahun depan kita selesai semua. Apakah mau bea cukai ataupun pegawai bea cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Ya tentu tidak akan mau, ya dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki bea cukai. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Ya. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat. Ya. Infonya ke jagung geledah bea cukai ya Pak, itu terkait apa ya Pak? Wah, itu ini apa kasus lama itu ya, kasus lama masalah sawit dan turunannya itu ya. Lamanya tahun? Ya, tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah. Itu di bea cukai mana Pak? Ya, tidak hanya ini di beberapa ini apa namanya beberapa kantor wilayah bea cukai yang berkaitan dengan impor sawit. Ya, ulangi ekspor sawit dan itu masih berproses ya. Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari bea cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai bea cukai yang diperiksa itu. Pak, arahan dari Pak Purbaya dalam setahun terakhir itu untuk perbaikan itu apa aja Pak? Ada arahan-arahan khusus nggak Pak? Ya, mulai dari sumber daya manusianya, ya kan, mulai dari alat peralatannya gitu. Ya, ya mungkin image di masyarakat bahwa bea cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Ya. Kami memohon ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik. Ya, saya rasa cukup ya. Wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelumnya mengemuka dalam rapat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Komisi 11 DPR pada pekan terakhir November lalu. Purbaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat 1 tahun untuk menata kembali fungsi dan tata kelola institusi kepabeanan tersebut.